Olahraga memang menyenangkan, terlebih bisa menyehatkan tubuh. Tapi kebahagiaan itu bisa seketika berubah, apalagi ketika mengalami cedera serius. Itu pula yang dirasakan Verrell Bramasta beberapa waktu lalu. Diketahui, Senin pekan lalu Verrell melakoni laga tinju persahabatan dengan Enrique Dustin. Melihat dua jomblo high quality saling beradu jotos di atas ring, keseruan pun akhirnya meluap-luap, terutama di antara para penonton. Sayang, di ronde keempat Verrell pun alami cedera dislokasi bahu kiri. Mengerang kesakitan, penderitaan Verrell pun berlanjut di pagi keesokan harinya. Dibawa ke pengobatan tradisional urut di Haji Naim, lalu seperti apa cerita Verrell hingga mengalami cedera sedemikian rupa? Di lain sisi, rupanya sang ibu Vena Melinda pun juga hadir menyaksikan pertandingan tersebut. Alhasil, ia pun melihat detik-detik Verrell alami cedera sampai bahunya kesakitan. Tentu sebagai seorang ibu, Vena pun begitu khawatir. Bahkan saking khawatirnya, ia pun sampai menginap di kediaman Verrell agar di pagi harinya bisa membawa Verrell ke rumah sakit. Benarkah sejak awal Vena tidak setuju dan juga punya firasat buruk sebelum Verrell mengalami cedera bahu? Bukan hanya Vena Melinda saja, rasa khawatir pun juga turut dirasakan oleh sang ayah Ivan Fadilah. Melihat kondisi Verrell yang bahunya sudah diperban, membuat Ivan pun begitu khawatir. Sebagai seorang ayah, tentu Ivan pun juga berharap agar Verrell memetik hikmah dari apa yang ia lalui hingga mengalami cedera. Lalu apa pesan Ivan Fadilah untuk Verrell setelah alami cedera bahu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari aktor tampan Verrell Bramasta. Aktor berparas tampan dan tubuh kekar itu rupanya mengalami cedera serius di bagian bahunya. Rupanya, semua itu terjadi ketika aktor berusia 26 tahun itu lakoni pertandingan tinju dengan Enrique Dustin. Melihat tubuh lawannya jauh lebih besar, semangat Verrell pun seketika berapi-api. Naas, di ronde keempat, Verrell pun harus menerima takdir dan ia pun mengalami cedera bahu. Lantas, pertandingan pun dihentikan dan Verrell pun pulang dengan kondisi bahunya yang mengalami dislokasi. Boleh, jadi kemarin ada sedikit tragedi pemirsa. Tiba-tiba bangun tidur bahwa aku copot lagi. Jadi kemarin kan aku sempat ada boxing match sama teman aku kan. Nah pas lagi boxing tuh sempat bahu aku gerak, jadi pop gara-gara mukul, terus mukulnya kekencengan tapi nggak kena target ya, jadi ngepop gitu loh. Kan kalau sekali udah kena rawan kena lagi, cuman nggak nyangka setelah bertahun-tahun baru kena lagi sekarang gitu. Dan kemarin udah sempet dibenerin sama coach boxingnya, cuman ternyata mungkin belum tuntas. Jadi pas aku bangun tidur kaget, tiba-tiba bahunya copot lagi ke bawah gitu. Dan bedanya yang kemarin itu tuh nggak ada yang bisa benerin. Jadi aku selama 1 jam ya Mas Jeki ya, sejam 45 menit di rumah, 15 menit di perjalanan, itu tuh masih nggak ada yang bisa balikin gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kan pas boxing habis kena langsung ada yang bisa balikin, jadi nggak lama kan. Nah kalau ini tuh bener-bener 1 jam tuh wah nahan sakitnya bener-bener emang dislokasi. Jadi bahunya tuh gerak yang harusnya mungkin di sini dia turun ke bawah. Itu geser atau gimana? Geser. Jadi gara-gara awal yang boxing itu yang aku bilang dia turun, jadi turun lagi.
Memang menurut Farel sebelumnya, ia juga pernah alami cedera serupa, tapi ketika bermain bola basket. Tak kunjung sembuh, akhirnya Farel pun penasaran dan mencoba pengobatan berbeda. Jajal pengobatan tradisional, lantas bau Farel pun dipijat di urut Haji Naim. Benarkah saat berobat di sana, Farel pun langsung berangsur membaik? Banyak sih, dan ini yang bikin aku agak bingung juga, karena beberapa orang bilang tradisional bagus, beberapa orang bilang jangan tradisional. Jadi itu yang sampai sekarang bikin aku kayak, wah gimana ya gitu. Jujur sakitnya lebih sakit pas nahan ke perjalanan di sana sih. Pas di sana nggak terlalu sakit gitu, jadi cuman apa ya, selama perjalanan tuh kan kita ada 1 jam ya. Perjalanan tuh ada goyang apa itu, rasanya sakit banget. Dari kamar aja turun ke sini aja tuh udah, aduh rasanya kalau bisa pingsan mendingan pingsan gitu, tau-tau bangun udah sembuh gitu kan. Cuman kan nggak bisa pingsan gitu, terus nggak ada yang kuat gendong juga. Dia udah akhirnya jalan, terus pas di sana juga prosesnya cepet, cuman baca doa dulu ya, baca doa, megang kayak minyak atau apa gitu, terus dipegang, udah diplek digituin. Sakit sih sebenarnya, cuman lebih ke ya ditahan lah, masa kita mau teriak-teriak gitu kan, di sana kan banyak orang juga gitu. Terus udah nggak fokus, ini maksudnya sakit, cuman lebih sakit kalau nggak dibenerin. Jadi karena udah nggak kuat sejam tuh nahan apa, bahu dislokasikan, jadi udahlah mau sesakit-sakitnya tahan aja deh, yang penting balik gitu. Dan ternyata bener udah enakan gitu, pas dibalikin klek gitu langsung lemes, tapi ya udah bisa digerakin. Kemarin tuh tangan sampai nggak bisa digerakin. Canggih, cuman ya itu banyak pantangan dan ya pro dan kontra kan. Teman-teman juga banyak yang bilang kayak jangan, nggak bagus gini-gini, tapi ada yang bilang berhasil gitu. Jadi ya kita cobalah, kita nggak ada salah ya kan. Di balik cedera yang dialami Farel, rupanya ada sosok sang ibu yang begitu penting dalam pertandingan tersebut. Terungkap menurut Farel, Vena sudah mengingatkannya agar pertandingan dihentikan di ronde ketiga. Tetapi Farel pun tetap ingin meneruskan di ronde keempat. Benar saja, apa yang ditakutkan oleh sang ibunda pun terjadi. Akankah Farel kapok menjalani olahraga tinju? Ini sebenarnya ada hubungannya sama mama sih ya. Karena kalau kalian nonton di pertandingan boxing kemarin, itu tuh mama udah bilang jangan, udah stop, karena kan harusnya 3 ronde tuh selesai. Cuman dari pihak mereka tuh ayo dong tambah satu lagi biar seru gitu. Akhirnya mama udah bilang jangan kak, jangan, feeling mama nggak enak gitu kata mama. Tapi aku masih kayak nggak dengerin. Ternyata bener, giliran di ronde keempat makin parah gitu, dan sampai sekarang ternyata. Jadi ya feeling seorang ibu emang kuat lah. Bener-bener aku udah feeling sih sebenarnya, cuma dikomporin sama adik aku juga si Atalah tuh. Udahlah kak, aku tahu kakak aku nggak cupu katanya. Jadi ya udah panas gitu kan. Ya udahlah, sekarang aku juga kayak nggak mau boxing lagi. Udah, maksudnya olahraga lain aja, nggak cocok kayaknya boxing. Iya. Itu bahkan ada mama di situ tuh. Cedera yang dialami Farel seketika membuat sang ibu Vena Melinda pun khawatir. Lalu seperti apa saat Vena pertama kali melihat Farel yang mengalami hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cedera yang dialami Farel yakni dislokasi bahu memang membuat Vena Melinda begitu khawatir. Apalagi sebagai seorang ibu, Vena pun juga hadir untuk menyaksikan pertandingan Farel yang berakhir naas. Rupanya di balik pertandingan tersebut terungkap kabarnya Vena memang sejak awal tidak setuju bila Farel bertanding melawan Enrique. Lalu, seperti apa reaksi Vena ketika melihat Farel saat pertama kali peristiwa itu terjadi? Ya itulah, pertandingannya hari apa ya? Senin ya?
Senin minggu lalu dan aku ada di situ. Sebenarnya dari awal banget aku udah bilang, Kak, Mama tidak pernah mengizinkan dan tidak ridho ya kalau kamu tanding tinju, karena aku tahu banget meskipun acaranya bukan tinju beneran, tapi kan emang tinjunya beneran. Acaranya mungkin bukan acara tinju, tapi secara permainan dia bener-bener seperti orang tinju beneran. Dan aku sudah bilang, Kak, Enrique badannya tuh gede banget, tulang-tulangnya tuh gede banget, dan biasanya kalau tinju tuh kalau nggak salah sama ya, harus berat badan sama, bener nggak sih? Jadi ada kelasnya kan gitu. Meskipun aku nggak suka tinju, tapi tetap aja Feral ikut, dan aku tuh hari itu diteleponin 5 kali suruh ikut. Akhirnya mau nggak mau ikut dan melihat sendiri 3 ronde itu sebenarnya Feral itu udah imbang karena dia jab-jabnya udah masuk dan emang dia latihan. Cuma di keempat itu tuh ronde keempat tambahan itu yang aku nggak tahu gimana ceritanya karena aku nggak terlalu paham ya, tiba-tiba dia kesakitan gitu dan aku lihat kenapa kok ininya kejendul ya gitu, entah ototnya atau apa, dan aku udah bilang sebelum ronde keempat berhenti jangan dilanjutin. Si siapa tuh ya suruh ngelanjutin Atala, salah. Aduh tuh anak bener-bener ngomporinnya nggak pas banget. Lanjut lah, dan aku udah sampai habis nih suaranya ya. Mau gimana, akhirnya bener kan injured, dan aku udah bilang, Kak, jangan dipijet kalau nggak sama yang ahli. Kalau ada penggeseran tuh apanya gitu, tulangnya apa ototnya. Terus ya bukan khawatir lagi, aku yang teriak-teriak. Kalau lihat siarannya mah aku udah bodo amat tuh yang teriak-teriak. Aku bilang sama MC-nya ya, siapa tuh Raffi sama siapa, aku bilang udah sama siapa lagi tuh yang jurinya, ada 3 orang, aku udah bilang udah selesai. Tiba-tiba kenapa si Atala yang diwawancara, dan aku bilang, Atala kenapa ngomong gitu? Dia bilang dia pikir itu bercanda, nggak akan dilanjutkan. Benar saja, kekhawatiran Vena Melinda terhadap putranya pun terjadi. Apalagi setelah Feral pulang, rasa sakit itu pun masih bertahan, justru semakin parah di pagi harinya. Kabarnya, ketika bangun dari tidurnya, bau Feral copot dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Alhasil, Vena yang tidak tega lantas menginap di rumah Feral. Bukan tanpa alasan, ia ingin membawa Feral ke rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dia harus gimana ya? Apa aku harus nginep di sini kali ya untuk nungguin dia besok pagi supaya dia nggak syuting duluan? Kenapa sih nggak bisa diem gitu? Coba emang susah, makanya aku kan datang ke sini tuh supaya dia mau dengerin gitu. Kedua, nunggu kita pulang. Nah maksudnya tuh tadi malam, tapi dia kan syuting, katanya udah kok nggak tahan. Ya udah, sekarang udah bungkus gitu ya. Mendingan ke dokter lah. Ya sebenarnya sih kalau nggak parah bisa, tapi kalau udah kayak gitu yang tadi kan kalau kata manajernya dia baru bangun pagi itu sudah kesakitan semua, udah nggak bisa digerakin. Itu kan pada saat tinju kemarin kan juga gitu, tiba-tiba dia begini nih udah nggak bisa gerak, itu udah bahaya lah, udah harus ke dokter. Kalau bisa besok harus foto pagi di ronsen ya, mendingan ronsen mama temenin. Ini makanya lagi ngobrol tadi. Susah ya protektif sama Feral itu. Tante juga tadi udah kasih tahu ya manajernya si Christian, nggak boleh diakomodir sebenarnya karena dia lagi ada syuting, dia juga lagi banyak kegiatan. Maksudnya nggak worth it dengan dia karena dia kan bukan petinju. Maksudnya kalau bukan petinju tuh persiapan dia cuma beberapa hari dengan lawan yang tidak sama berat badannya, itu juga udah aneh sih menurut aku. Tapi ya udahlah. Sebagai seorang ibu, tentu harapan Vena Melinda pun hanya ingin melihat Feral sembuh. Ya, ia pun tidak tega ketika melihat putra sulungnya kesakitan. Sontak saja, usai kejadian tersebut, Vena pun menasehati Feral. Benarkah nasihat tersebut sukses membuat Feral kapok dan menjauhi olahraga tinju? Cuma bilang Feral harus berpikir jangan kayak oh iya nih lucu-lucuan, tapi ini nggak jadi lucu kan gitu, karena injured itu tuh nggak main-main sama tulang, otot gitu. Ya alhamdulillah dia kalau kapok, karena susah ya nangkep Feral. Ini aja aku tadi sampai nungguin dia, aku mau lihat keadaan dia dan bawa dia ke dokter nih. Aku harus kalau perlu besok pagi kesini lagi ya
supaya dia mau ke dokter. Iya, pokoknya jadi seorang ibu yang paling penting Feral sembuh, karena kan aku pernah patah tulang, jadi aku tahu banget rasanya sakitnya, dan itu nggak main-main kalau tulang harus ke dokter. Tidak hanya Vena, reaksi tidak terduga juga datang dari sang ayah Ivan Fadila. Seperti apa kekhawatiran Ivan saat mendengar Feral mengalami cedera bahu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Orang tua mana yang tidak khawatir ketika melihat buah hatinya terluka? Tentu bukan hanya Vena Melinda, rasa khawatir yang meluap-luap juga dirasakan oleh ayah Feral, Ivan Fadila. Bahkan Ivan akui dirinya tidak selamanya bisa mengontrol Feral yang punya kepribadian aktif dan senang mencoba hal baru. Berharap Feral belajar dari kejadian dan juga pengalaman hidupnya. Lantas apa pesan Ivan Fadila untuk putra sulungnya? Dia full of activity anaknya, jadi pada saat dia ada waktu luang dia isi lagi dengan yang lain. Nah, akhirnya mudah-mudahan dengan kejadian ini ada hikmah yang bisa diambil untuk diri dia sendiri ke depannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.